Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau ngebahas sebuah monitor gaming yang sudah ada di samping saya ini. Nah, monitor ini dia dari brand Armageddon, yang tipenya itu adalah Armageddon PXP 40UXN yang harganya itu dibanderol mulai di angka 7 jutaan rupiah. Nah, harga ini menurut saya bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal, tergantung POV teman-teman. Karena pas saya nyobain monitor ini bro ya, setelah kita coba di berbagai kebutuhan, contohnya main game, produktif, hingga kita kebutuhan ngedesain, kayaknya ada beberapa fakta nih yang perlu untuk kita pertimbangkan sebelum teman-teman meminang monitor ini. Pertama, kalau teman-teman ingin membandingkan sebelum membeli, saya bisa pastikan bahwa monitor ini punya harga paling murah dibandingkan semua kompetitor dengan tolak ukur. Ukuran layarnya 40 inch, dia widescreen plus dia curve. Nah, ini kalau kalian nggak percaya, coba aja searching di marketplace di berbagai merek, rata-rata mereka itu hanya menawarkan 40 inch standar, itu pun harganya masih lebih mahal. Kalau nggak itu, kompetitor nih rata-rata entah punya Gigabyte, MSI, Asus, dan lain-lain, mereka itu hanya memiliki ukuran 34 inch, dan otomatis secara ukuran dia akan lebih kecil dibandingkan punyanya si Armageddon ini. Kemudian di poin yang kedua, saya menyoroti untuk hal minimum requirement dari hardware pendukung monitor ini. Nah, maksudnya gimana bang? Maksudnya gini, contohnya nih, sebelum teman-teman ngebeli, selainnya teman-teman itu harus tahu bahwa monitor ini membutuhkan hardware seperti PC atau VGA yang punya minimum requirement GTX 1660. Syukur-syukur nih, saran saya kalian pakai VGA yang pakai RTX 3000 ke atas, karena kalau kalian pakai VGA yang lebih rendah alias kentang, nantinya resolusi di monitor ini nggak akan keluar maksimal, karena salah satu fitur monitor ini yaitu dia itu punya resolusi 5K yang bisa kita nikmati di VGA RTX 3000 ke atas. Nah, kalau udah VGA-nya proper, monitornya bagus, kalian pakai ngegame masuk, kalian pakai editing, oke, kalian pakai untuk produktif, ini juga nyaman. Kemudian kita juga harus paham juga bahwa dari spek yang udah ada di Armageddon ini, ada beberapa poin yang perlu untuk kita pertimbangkan, karena dia juga punya fitur-fitur yang nantinya ini malah ngebantu atau malah mubazir pas teman-teman beli monitor ini. Pertama-tama, monitor ini kan dia punya ukuran 40 inch. Nah, dia itu pakai panel nano IPS yang merupakan salah satu fitur unggulan dari monitor ini, yaitu panel IPS ini memiliki hardware yang lebih bagus dari IPS. Istilahnya ini penyempurnanya IPS yang memiliki warna lebih pekat, brightness-nya itu lebih terang. Jadi kalau kita pakai, contohnya teman-teman pakai di ruangan yang kena cahaya ilahi secara langsung, dia akan tetap memunculkan warna yang lebih bagus. Atau di case yang lain, teman-teman ingin menggunakan monitor ini yang kebutuhannya itu spesifik untuk kebutuhan desain. Nah, akurasi kalau kita pakai nano IPS, dia ini memiliki warna DCI-P3 lebih tinggi dibandingkan IPS pada umumnya. Nah, alhasil kebutuhan kita ngedesain akan jauh lebih proper kalau pakai monitor seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk panelnya ini pakai panel punyanya LG bro ya. Jadi kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Terus kalau untuk resolusinya dia itu udah pakai 5K 2K. Jadi angkanya itu di angka 5120 x 2160 WUHD resolusi. Refresh nya di angka 120 Hz. Menurut saya ini basic bro ya, nggak terlalu tinggi tapi cukup untuk gaming. Respon time-nya di angka 1 millisecond, kontras rasionya di angka 2000:1, kecerahannya di angka 350 nit, dan kurvaturnya di angka 2500 R. Untuk akurasinya di DCI-P3 menurut websitenya dia di angka 106%, untuk sRGB-nya di angka 144%, dan aspek rasionya di angka 21:9. Buat fiturnya ini banyak banget, dia punya FreeSync, G-Sync, ada game crosshair, PIP, PBB, dan juga frameless yang nantinya akan kita bahas satu persatu bolo. Untuk desainnya monitor ini menurut saya cukup cakep dan enak untuk dipandang pas udah ditaruh di atas meja kayak gini.
Nah, misalnya sendiri ya, tampilannya dia clean setup karena monitor ini dia punya stand kaki yang gede, tumpuannya juga dia solid bro ya, di bagian bawah ini bro ya, dia berbahan dari besi solid. Terus untuk fisiknya sendiri, monitor ini melengkungnya enak, nggak terlalu melengkung banget, dia di 2500 kurvatur, dan kalau kita lihat dari belakang, bentukannya itu kayak semok. Nah, itu asumsi saya kalau kita lihat dari samping ataupun belakang. Kemudian monitor ini juga memiliki pergerakan yang cukup fleksibel sekali, teman-teman bisa dia dinaik turunkan, kemudian bisa di tilt, di swivel, sambil bisa diputar dikit-dikit untuk disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Nah, di bagian belakang kita juga bisa ngasih VESA mount 100x100 untuk bisa menyesuaikan dari ketinggian monitor ini. Buat teman-teman yang lebih nyaman bisa pakai VESA mount ini bro ya. Karena kalau teman-teman itu punya ketinggian yang lebih dari 170, kayaknya kalau pakai stand kaki dan mejanya nggak terlalu tinggi, ini akan kurang nyaman. Berikutnya untuk tombol joysticknya, dia terletak di bagian kanan sini. Dan menu USD-nya ini cukup mudah untuk kita operasionalkan. Mulai dari settingan game, input, brightness, color setting, display, audio, hingga untuk kebutuhan settingan yang lain. Nah, sebagai catatan, monitor ini kalau udah kita pakai, dia itu juga punya colokan I/O port lengkap. Cuman sayangnya, monitor ini colokannya terletak di bagian bawah. Jadi ini menurut saya menyusahkan kalau kita mau nyolokin, kita harus benar-benar ngelihat lubangnya itu di mana. Tapi overall kalau kita udah colokin, dia sebenarnya akan membantu tampilannya jauh lebih nggak berantakan dibandingkan yang colokannya belakang. By the way, untuk colokannya dia punya 2 buah port HDMI, 1 display port, 1 Type-C, USB ada, USB-B ada, USB-C ada, termasuk jack 3.5 dan juga colokan untuk adaptor. Nah, untuk adaptornya monitor ini dia pakai di 120 watt, colokannya belum seperti ini. Terus pas kita pakai monitor ini untuk kebutuhan editing, rasanya nyaman banget bolo. Entah teman-teman edit untuk kebutuhan video panjang di YouTube ataupun video pendek yang formatnya itu vertikal, contohnya buat TikTok, Short ataupun IG Reels. Karena warna akurasinya ini pas kita tes kembali pakai data color, dia tuh mendekati warnanya udah diinformasikan sama tim Armageddon. Nah, datanya teman-teman bisa lihat data seperti ini. Untuk gamut coverage dan gamut volumenya, di sRGB angkanya itu 100% versus 158%. Untuk Adobe RGB angkanya di angka 93% versus 109%. Di JPEG di angka 95% versus 112%, dan delta E-nya angkanya itu bagus banget. Hanya menunjukkan di angka 0,15 untuk maksimumnya. Sementara kalau untuk warna brightness-nya, dia itu di angka 340 candela, yang artinya dari semua data ini, semisal teman-teman punya ruangan yang berjajar langsung sama jendela dan ada cahaya matahari masuk, ini warna dari monitor kalian akan tetap keluar untuk memberikan kepekatan warna yang cukup bagus di mata kalian. Beda banget misal teman-teman hanya menggunakan monitor yang panelnya itu pakai IPS, itu akan sedikit dia lebih memburam. Kalau ini dia pakai nano IPS, warnanya lebih bright alias lebih cerah. Berikutnya pas saya nyobain juga monitor ini untuk kebutuhan kita bermain game. Contohnya pakai game FPS, pakai CSGO, wah nyaman banget bolo. Dia kelihatan kayak kita berhadapan sama arah sungguhan karena ukurannya cukup gede. Terus kurvaturnya ini juga membuat kita nggak sering noleh, cuma tinggal ngelirik-ngelirik aja, musuhnya udah bisa kita amati. Berikutnya untuk game seperti petualangan, contohnya kayak Genshin, efek-efek yang timbul itu rasanya kalau kita lagi mengeluarkan jurus andalannya, ini akan bener-bener kayak wow, kayak gimana gitu. Dan semisal teman-teman juga main game kayak racing, kayak Forza Horizon 6, feel-nya juga akan bener-bener lebih kerasa karena ukurannya bener-bener jumbo. Terus case yang lain, semisal teman-teman pakai monitor untuk kebutuhan produktif, contohnya kita buka beberapa halaman, satu kita buka data dari Excel, satu kita buka browser, satu buka WA ataupun aplikasi yang lain, meskipun dia pakai 3 buah tab, tampilannya itu akan lebih tetap lega bro dibandingkan ukuran monitor yang lebih kecil, entah 34 ataupun 27 inch. Jadi saya bisa bilang buat teman-teman yang ingin kerjanya nggak mau repot-repot banyak pakai monitor, cukup satu aja dengan ukuran 40 inch yang wide seperti ini akan bisa memudahkan pekerjaan kalian. Terakhir nih informasinya nggak boleh kelewat. Nah di sini monitor punya Armageddon ini dia punya fitur PIP sama PBP, artinya picture in picture atau picture by picture. Nah artinya apa mas? Artinya gini, misal teman-teman punya laptop atau kalian punya PC yang lain, teman-teman bisa manfaatkan satu buah monitor ini untuk kita kasih 2 buah source. Jadi teman-teman langsung bisa melihat inputannya di dalam satu monitor. Nah ini akan mempermudah teman-teman untuk
membandingkan data yang berbeda dari perangkat yang memang berbeda. Gimana? Keren kan? Keren bolok. Kemudian kesimpulan dari semua yang udah kita bahas tadi, poinnya adalah pas teman-teman mau beli produk, sebaiknya teman-teman paham produk itu kelebihannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Supaya apa? Ya supaya nanti kalau udah kita beli, kita bisa memanfaatkannya benar-benar maksimal. Catatan saya gini bro, pas teman-teman mau beli monitor mengeluarkan budget di angka 7 juta lebih, terus kalian juga punya device yang mendukung, kayak PC-nya VGA-nya udah RTX 3000 lebih, kemudian teman-teman juga butuh kerja produktif, tipis-tipis main game juga, termasuk teman-teman juga cari duit, kayaknya monitornya cakep dan bisa kalian manfaatkan karena fiturnya bener-bener melimpah ruah. Ya kita aja bro ya, semua bermanfaat dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap.